Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ugo Jayadi, di mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek 1. Kita masuk kepada materi abstraction, yaitu ada di pertemuan ke-12. Untuk course outline pada hari ini, yang pertama kita akan refresh kembali materi yang sudah kita dapatkan di minggu lalu. Yang kedua, kita akan membahas abstraction without inheritance. Apakah itu mungkin? Kita akan mencoba hal tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas when and where using abstraction. Kita akan mengimplementasikannya pada suatu project Java tertentu. Yang keempat, kita akan discuss. Dan di akhir sesi, kita akan membahas kesimpulan, tugasnya apa, dan apa yang akan kita pelajari di minggu depan. Kita akan mulai dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, abstraction merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan kompleks sistem atau sistem yang kompleks dengan membagikannya dalam beberapa komponen yang mudah diatur dan dalam bentuk abstrak. Itu adalah konsep yang pertama. Yang kedua, abstraction itu berfokus pada mengidentifikasi metode apa aja yang penting dalam suatu kelas, yang kemudian akan di breakdown lagi atau akan diimplementasikan lagi pada kelas turunannya. Seperti contoh berikut, saya memiliki abstrak human. Human merupakan abstrak kelas yang di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu name, birthdate, dan religion. Kemudian di dalam abstrak kelas human juga terdapat metode can walk. Kita memiliki kelas lecturer yang merupakan turunan dari kelas abstrak human. Kemudian kita juga memiliki kelas teacher yang merupakan juga anak atau turunan dari kelas abstrak human. Oke, dari tiga kelas ini yang merupakan kelas abstrak tadi adalah kelas human. Kemudian yang menjadi kelas konkret adalah kelas lecturer dan teacher. Yang berarti kelas teacher dan lecturer bisa atau harus mengoverride. Ingat ya teman-teman, override itu apa? Override merupakan metode yang ditulis 2 kali atau 3 kali pada kelas yang berbeda karena ada hubungan inheritance. Ingat ya, apa itu inheritance? Teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah bahas itu. Kemudian kita kembali lagi bahwa di abstraction ketika kita sudah mengoverride metode yang sudah ada pada kelas abstrak, kita juga harus mendefinisikan detailnya pada subkelas konkret kita, yaitu di lecturer dan teacher. Tapi, nah ada tapinya. Tapi kita tidak bisa membuat objek dari kelas human. Karena apa? Kelas human merupakan kelas abstrak. Sebagai contoh, di sini ada can walk yang merupakan metode dari human class yang merupakan kelas abstrak. Itu harus ditulis ulang atau dideklarasikan lagi di kelas lecturer dan teacher. Jadi, kita sudah melakukan override method. Kemudian, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu abstraction dan konkret. Mungkin teman-teman ada yang lupa atau apa sih bedanya abstraction dan konkret class. Yang pertama, di abstraction class, kita harus menambahkan keyword abstrak pada heading kelasnya. Yang kedua, kelas abstrak memang ditujukan sebagai blueprint atau base class yang harus diwariskan pada subkelasnya atau child class-nya. Yang ketiga, tadi tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak langsung, meskipun dia itu diwariskan pada subkelasnya. Yang keempat, harus ada minimal satu metode pada abstrak class yang akan ditulis ulang atau di rewrite atau di override pada subclass. Oke, teman-teman sudah ada gambaran kan apa itu abstrak class? Kemudian di concrete class yang sebelumnya tadi kita sudah membahas abstrak, kita akan membahas concrete class-nya. Yang pertama, kita bisa membuat objek pada concrete class. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang concrete class. Kemudian, di dalamnya terdapat kelas komplit dengan atribut dan metodenya. Sekali lagi, ada atribut dan metodenya. Kemudian ada pertanyaan, tadi kan di abstrak juga seperti itu, tapi berbeda.
Karena apa? Di abstrak meskipun ada atribut, tapi tidak bisa langsung diimplementasikan dalam suatu objek. Gitu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah implementasi dari semua metodenya. Kalau tadi kita di kelas abstrak, kita hanya mendeklarasikan apa saja metode yang harusnya ada pada subclass atau child class. Tapi di concrete class, kita bisa mendetailkan apa saja metode yang ada dari parent class kepada subclassnya. Jadi ketika kita ada contohnya metode untuk simpan pada concrete class, kita bisa menambahkan query, cek database, kemudian memasukkan data dalam tabelnya. Yang keempat, full implementation of blueprint, yaitu mengimplementasikan semua yang ada dari abstract class ke subclassnya. Itu ya teman-teman ya, beda dari abstract class dan concrete class. Oke, kali ini kita langsung aja implementasi abstraction dan concrete class di bahasa pemrograman Java. Yang pertama, saya memiliki kelas human. Kelas human merupakan abstract class yang diidentifikasi dengan keyword abstrak pada header kelasnya. Kemudian, saya memiliki lecturer class yang merupakan turunan dari human class. Kalau human class tadi adalah abstrak, tapi lecturer class itu merupakan concrete class. Ingat ya teman-teman apa tadi bedanya. Kemudian di dalam human class, saya mendeklarasikan satu abstrak method. Satu abstrak method yaitu sayHello, tanpa ada body atau implementasi atau detail dari metode tersebut. Di mana metode sayHello pada human class akan ditulis ulang atau di-override pada kelas lecturer. Jadi, ketika kita membuat abstract class human, kemudian kita membuat lecturer class dengan hubungan inheritance, yaitu ditandai dengan keyword extend, maka kita harus mengoverride. Ingat ya teman-teman tadi ya, apa konsep dari abstract? Must override the method. Ketika kita mengoverride metode dari abstract class sayHello, kemudian di subclassnya kita harus memberikan detailnya. Detail itu isi atau body dari metode tersebut. Contohnya di sini adalah system out println hello lecturer, seperti itu. Kemudian kelas yang ketiga adalah main.java, yaitu kelas untuk mengimplementasikan dari abstrak dan concrete class tadi. Untuk kode di atas ini merupakan kode standarnya, kemudian di bawahnya var lecturer 1 merupakan objek dari lecturer. Ingat bahwa human tidak bisa membuat objek langsung karena dia merupakan kelas abstrak. Kemudian dari lecturer 1 tadi kita mengset atau membuat atau mengatur nilai dari atributnya. Yang pertama adalah name sama dengan utama, kemudian lecturer 1 birthdate sama dengan 2022 dan seterusnya. Yang terakhir, kita memanggil metode sayHello. Ingat, sayHello merupakan metode yang ada dari human class abstrak, kemudian di-override pada lecturer class concrete, baru bisa kita pakai. Kira-kira teman-teman, apa yang akan menjadi outputnya? Oke, sudah tahu ya, outputnya adalah hello lecturer. Kemudian, di slide berikutnya atau di outline berikutnya kita akan membahas abstraction without inheritance. Kalau teman-teman masih ingat bahwa yang dinamakan abstraction itu identik dengan namanya superclass atau tadi disebut dengan parent class dan subclass atau child class-nya. Kemudian untuk membuat antara parent class dan child class itu harus ada namanya inheritance atau dengan keyword extend. Lalu bagaimana kalau kita membuat abstraction tapi tanpa yang namanya inheritance? Oke, di materi ini kita masih memiliki kode dari human class yang sudah kita bahas sebelumnya. Human class merupakan abstract class. Ingat ya teman-teman, ada atribut, kemudian ada metode abstraknya, yaitu sayHello. Kemudian kelas yang kedua masih sama lecturer, yang membedakan di sini tanpa adanya extend atau inheritance, tapi diganti dengan import kelas abstrak human.
Kemudian, apakah itu mungkin? Jawabannya tidak. Karena apa? Kita tidak bisa mengoverride metode Sehelu. Sehelu pada human merupakan kelas abstrak, kemudian lecturer merupakan kelas konkret, tapi tidak ada hubungan antara dua kelas tersebut, meskipun dengan cara import kelas abstraknya. Abstraction of implementation without inheritance is useless. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak mengimplementasikan abstraction meskipun dengan import, karena tidak ada yang namanya inheritance. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya abstraction harus ada yang namanya inheritance itu atau pewarisan. Sampai di sini teman-teman sudah bisa memahami kan? Oke, kita lanjut ya di slide berikutnya, yaitu membahas kapan dan di mana menggunakan abstraction. Teman-teman sudah mempelajari kan yang namanya model view controller atau MVC arsitektur untuk membuat suatu project. Maka sebenarnya abstraction juga bisa diimplementasikan di sana loh. Seperti pada materi ini, saya punya beberapa kelas, jadi teman-teman tidak perlu bingung ya, kok banyak sekali sih kelasnya, tapi jangan bingung dulu. Yang pertama, saya punya abstrak model yang mewakili atau yang akan mengimplementasikan abstrak kelas. Kemudian dari abstrak model nanti akan diwariskan pada model kelas. Model ini merupakan konkret kelasnya. Kemudian dari model akan diturunkan ke jabatan model. Jabatan model merupakan konkret kelas juga. Kemudian dari jabatan model akan dipakai dalam jabatan controller. Ingat, controller itu digunakan untuk mengorkestrasi atau digunakan untuk mengatur dari model dan view-nya. Oke, untuk gambarnya cukup jelas ya teman-teman ya. Kita punya abstrak model, kita punya model, kita punya jabatan model, jabatan controller, dan jabatan view. Oke, pembahasannya seperti ini. Pada abstrak model, kita mendeklarasikan dulu bahwa kita membuat abstrak kelasnya. Ditambahkan dengan apa tadi? Keyword abstrak. Kemudian di dalam abstrak model itu kita juga menambahkan beberapa metode yang merupakan metode abstrak juga. Jadi kita membuat abstrak metodenya seperti all yang digunakan untuk menampilkan semua data, kemudian venPK digunakan untuk menampilkan data dari spesifik primary key, kemudian ada venWhere digunakan untuk menampilkan data dengan parameter where tertentu, kemudian ada abstrak metode store digunakan untuk menyimpan, update untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Cukup mudah ya teman-teman ya untuk sejauh ini. Kemudian kita akan mengimplementasikan atau mendetailkan dari kelas abstrak tersebut dalam model.java. Di sini saya menyimpannya dalam package core, kemudian ada import karena dia itu berbeda package ya kan. Yang abstrak model tadi di package abstrak, kalau yang model.java ini dalam package core. Oke, tidak terlalu sulit untuk importnya. Kemudian setelah import kita buat inheritance-nya atau kita buat pewarisan bahwa model kelas itu mewarisi dari abstrak model. Kemudian setelah kita mewarisi dari abstrak model, kita harus mengoverride atau menulis ulang atau mendetailkan dari metode yang ada dari abstrak modelnya tadi. Contohnya di sini saya ingin mendetailkan metode all. Jadi ketika ada di abstrak model, all-nya kan cuma result set all, oke, no problem. Tapi di model.java kita akan mendetailkannya. Contohnya di sini result set all, kemudian kita try itu digunakan untuk menangkap error jika ada koneksi database atau sesuatu dari data kita ada yang salah. Kemudian di dalamnya ada select bintang from, itu digunakan untuk mengambil data dari tabel, semua data dari tabel, kemudian nanti kita simpan dalam variabel result set rs gitu ya. Nanti ini bukan detailnya, ini contohnya seperti ini. Untuk detailnya teman-teman bisa melanjutkan sendiri nanti. Kemudian setelah kita mengimplementasikan model Java dari abstrak model, kemudian kita pakai
core model tadi dalam beberapa modul MVC kita. Contohnya di sini ada jabatan, kemudian ada karyawan. Dalam mengimplementasikannya nanti untuk bisa memanggil all metode dari core model, kita tinggal memanggil apa nama modelnya, kemudian titik all. Seperti itu, seperti model MVC yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada abstract class, kemudian ada detail from abstract class-nya, kemudian implementation method from abstract class-nya. Jadi kalau kita memiliki beberapa modul, kita tidak perlu membuat ulang detail dari metode di model core-nya. Kita tinggal membuat satu aja, kita pakai berulang-ulang. Gampang kan, teman-teman? Oke, teman-teman, mudah kan untuk mengimplementasikan abstraction? Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir, kenapa sih harus ada abstraction? Dan di mana sih kita harus menggunakan abstraction? Untuk sesi berikutnya adalah diskusi. Materinya sudah saya share di LMS kita, dan modul untuk praktikumnya juga sudah saya share kepada LMS kita. Jika teman-teman belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menghubungi saya secara langsung, atau kita bisa berdiskusi dengan LMS kita. Oke teman-teman, kita sampai pada akhir sesi di pertemuan hari ini. Seperti biasa, saya akan membahas kesimpulan untuk materi pada hari ini. Abstraction digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari suatu kelas agar tidak ada pengaruh dari pengaruh kelas yang lain. Maksudnya, kalau kita membuat kelas abstraction pada parent class, kemudian ada detail untuk inheritance-nya pada subclass-nya, maka deklarasi penting pada abstract parent di parent class-nya atau blueprint kelasnya itu tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh dari detail implementasi dari subclass-nya. Kemudian dengan abstraction kita bisa mudah untuk mendefinisikan important codes atau kita bisa mendeklarasikan kode-kode penting kita dari metode yang akan kita buat pada subclass-nya dan harus diimplementasikan pada subclass-nya. Jadi, apa hubungan dari abstract class dan concrete class tadi? Teman-teman bisa mengetahui dan mengimplementasikan apa saja yang harus ada pada abstract class dan apa saja yang harus pada concrete class-nya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang polymorphism. Untuk itu, teman-teman harus stay tune ya untuk memahami apa materi yang saya berikan. Untuk tugas pada pertemuan hari ini, teman-teman tinggal melanjutkan final project-nya dengan mengimplementasi abstraction. Jadi teman-teman sudah punya bekal apa itu abstraction, kemudian bisa membedakan antara abstract class dan concrete class, kemudian bisa mengimplementasikan abstraction dengan yang benar, karena tadi ada abstraction yang tidak benar, kita sudah mencobanya. Dan teman-teman bisa mengimplementasikan pada proyeknya teman-teman sekalian. Dan teman-teman bisa mengimplementasikan pada proyek akhir teman-teman dengan cara yang benar. MVC arsitektur kita menggunakan abstract class. Oke teman-teman, untuk materi hari ini mungkin itu saja. Meskipun sederhana, di dalamnya kita bisa mengeksplorasi dan mengimplementasikan abstraction dengan benar dan tepat. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap belajar, dan rendah hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.